Tuh kan sekarang satu persatu Kaseto datang ke Barak TNI di Bandung guys. Nah gitu dong, lihat dulu, perhatikan dulu, investigasi dulu gitu, baru berkuar-kuar. Kalau nggak tahu mah aduh, jangan-jangan nih guys, orang ya yang berkuar-kuar itu karena nggak dapet jatah. Jatah, ayo jatah apa? Jatah pelicin atau jatah sparring partner atau jatah sesuatu kok gue nggak dilibatin ya? Nah gitu, ada loh guys kayak gitu-gitu. Nah artinya nggak usah deh, nggak usah ribut. Kalau nggak dapet jatah, artinya jatah ya, bukan jatah apanya loh, jatah. Ya udah, berarti Anda tidak kompeten gitu loh, tidak dilibatkan. Kalau mau melibatkan gratis, sukarela datang ke sono. Nih saya nih dari aliansi apa gitu loh, dari keilmuan apa, saya bisa membagi nih untuk mereka gratis. Nah baru begitu gitu loh, baru bisa tuh kayak gitu. Ya jangan ribut terus ya. Pokoknya semangat lah apapun yang kita lakukan untuk kemajuan negeri ini. Tuh lihat buktinya, anak-anak happy, anak-anak bisa punya pendidikan yang baik, anak-anak juga punya pengalaman, kedisiplinan yang begitu luar biasa, mendapatkan psychologist education, di situ juga dapat assessment. Wah, pokoknya banyak banget lah. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada pendidikan mental, psikologis, agama, gitu. Kenapa ke barak militer? Karena militer itu disegani. Nah, untuk mengubah image manusia secara psikologis, kalau disegani itu minimal manusia bisa manut gitu loh, bisa berubah pikiran secara mindset, pikiran dan perilakunya. Itu sorry ya, aku ngomongnya sambil tiduran begini. Karena apa? Kalau terlalu resmi, kalian gak bakalan bisa nonton. Mending ngomong kayak begini aja, gak usah ribut. Ya, nih saya mau tidur. Soalnya kalau nggak kayak begini, lupa lagi. Dan kerjaan saya bukan cuma ngonten, ya, gitu loh. Pokoknya udah deh, nggak usah berisik. Yang penting saya tahu. Jadi kalau kalian mau tahu seperti apa seluk-beluk di sana, keadaan di sana, kamu tanya sama saya minimal. Oke? Jangan ribut ya. Dan itu tuh, kemarin ada katanya orang tua juga protes. Kenapa anaknya masukin barak? Orang tua yang protes. Coba kalian mikir. Gimana kalau tidak difasilitasi oleh KDM? Kalian sebagai orang tua, tambah pusing, tambah penat, tambah stres. Apa yang kalian lakukan? Ayo. Saya tanya, ayo. Bisa jawab nggak? Nggak bisa kan? Udahlah, kalau tidak punya kemampuan secara finansial, tidak punya kemampuan secara edukasi, tidak punya kemampuan secara intelektual, kedisiplinan bagaimana mempola asuh yang baik, lebih baik serahkan kepada orang yang tahu dan mampu gitu loh. Nggak akan diapa-apain, percaya deh sama saya ya. Jadi semua kebijakan-kebijakan yang menurut saya, menurut KDM, menurut orang-orang yang waras itu sangat berguna. Trust me, percaya sama aku, oke? Tidak apa-apa, malah justru anak kalian tambah pinter, tambah baik, tambah beretika dan beretitude, tambah sayang kepada orang tuanya. Salam, Lita Gading. Terima kasih, kembali ke tempat beristirahat. Aman kan? Anak-anaknya lebih baik dibanding di sekolah. Iya. Semangat, Pak. Karena kan bayinya terpenuhi. Oh, tidak main motor. Apalagi kan kegaduhan di rumah. Udah. Dia sudah lebih nyaman. Kamu wajahnya fresh. Bangunnya subuh. Lebih baik di sekolah. Rencana habis dari sini, nanti mereka kan 28 hari. Kami sudah nyiapin tempat, belum apa namanya, daya tampungnya hampir 1.000 orang. Cimahi tempat pelatihan untuk AM, ASN. Karena kosong, nanti mereka tindak lanjut. Tetapi nanti tetap kepala pendidikan pelatihannya dari sini. Karena di sini nanti kan masuk gelombang baru lagi. Gelombang baru lagi. Berapa lama? 28 hari, Pak. 1 bulan ya kira-kira ya. 28 hari. 28 hari dan nanti kan berakhir di pembagian rapor. Oh, Pembagian rapor bulan Juni pas selesai pendidikan mereka. dan ada evaluasi juga ya. Ada evaluasi. Nanti kan sebelum dan sesudah. Ya. Nanti perkembangan fisiknya, terus kemudian mentalnya, semuanya kan ada data. Ada data. Menurut Kaseto bagaimana ini? Sangat luar biasa. Wajahnya ada wajah pelanggaran HAM nggak kira-kira? Tadi kami pasti tahu bicara. Nah dari Kanwil HAM. Oh, sudah ya. Sudah. Nanti Bapak nih orang Kanwil HAM, ada nggak hak-hak yang terlanggar?